Tomodachi kita zo. Halo nakama, akhirnya kita balik lagi setelah lama tak upload video baru. Dan kali ini kita bakal bahas anime memasak yang super seru dan legendaris, yaitu Food Wars aka Shokugeki no Soma. Penasaran gimana ceritanya? Yuk langsung saja masuk ke alurnya. Cerita dimulai di sebuah restoran kecil bernama Yukihira. Restoran sederhana ini ternyata dijalankan oleh ayah dan anak yang sama-sama jago memasak. Sang anak bernama Soma Yukihira, sementara ayahnya adalah Joichiro Yukihira. Di awal cerita, mereka lagi adu memasak nasi goreng, dan hasilnya bakal ditentukan oleh teman masa kecil Soma yang bernama Mayumi. 今日はクラセが審査役か。Tapi seperti biasa, Soma lagi-lagi harus mengakui kehebatan ayahnya. Ternyata mereka sudah lebih dari 400 kali bertanding, dan Soma belum pernah menang sekalipun. Walaupun begitu, kemampuan masak Soma sebenarnya luar biasa. Hanya saja, dia punya kebiasaan aneh, yaitu suka bikin makanan eksperimen yang rasanya nyeleneh. Korban utamanya tentu saja Mayumi, yang sering dipaksa nyobain masakan aneh buatan Soma. Malam harinya, saat restoran hendak tutup, tiba-tiba datang seorang wanita bernama Minagasaki dari perusahaan properti. Dia berniat membeli tanah restoran Yukihira untuk dibangun apartemen mewah. Tapi, Soma langsung menolak mentah-mentah hal itu. Minagasaki pun mulai meremehkan restoran kecil mereka. Dia bilang restoran seperti itu pasti nggak bisa menjaga kualitas bahan makanan. Tapi, Soma dengan percaya diri membalas kalau restoran Yukihira selalu berusaha memenuhi permintaan pelanggan. Bahkan Soma sampai bilang, kalau suatu hari mereka gagal menyajikan makanan yang diminta pelanggan, mereka siap meninggalkan restoran itu. 親父、塩だ、塩まくんだ。 Besok sorenya, Soma mendapat telepon dari ayahnya yang bilang kalau dia nggak bisa pulang malam ini. Soma nggak terlalu curiga. Sampai akhirnya, ia tiba di restoran dan melihat semuanya telah berantakan. Semua bahan makanan dihancurkan, bahkan bagian depan restoran disiram cat. Ternyata semua itu adalah ulah anak buah daripada Minagasaki. Minagasaki lalu menantang Soma untuk membuat hidangan daging yang empuk. Ia yakin Soma nggak bakal bisa karena semua bahan masakan sudah dihancurkan. Tapi disinilah kerennya Soma mulai terlihat. Tanpa panik, Soma langsung menyalakan kompor dan mulai memasak. Ia membuat hidangan kentang berlapis daging menggunakan bahan seadanya. Awalnya, Minagasaki meremehkan masakan itu karena bukan full daging, tetapi aroma makanannya benar-benar bikin ngiler. Soma lalu membuat perjanjian. Kalau Minagasaki berjanji gak akan mengganggu restoran Yukihira lagi, maka makanan itu boleh dimakan. Karena udah gak tahan sama aromanya, Minagasaki langsung setuju dan melahap masakan itu dengan brutalnya. Keesokan paginya, Joichiro pulang dan melihat Soma sedang membersihkan cat di depan restoran. Tapi tiba-tiba, Joichiro malah membuat keputusan mengejutkan. Ia bilang jika restoran akan tutup selama 2 sampai 3 tahun. Joichiro kemudian menjelaskan kalau dirinya menerima pekerjaan baru dan sekarang saatnya Soma berkembang lebih jauh lagi. Dia lalu memberikan formulir pendaftaran sekolah memasak elit terbaik di Jepang, yaitu Akademi Totsuki. Menurut Joichiro, tingkat kelulusan sekolah itu sangat kecil, bahkan banyak murid berbakat yang gagal bertahan di sana. Tetapi bukannya takut, Soma malah makin tertantang. Apalagi Joichiro bilang, kalau Soma gagal masuk, berarti dia nggak akan pernah bisa melampaui ayahnya. Akhirnya, Soma mengikuti ujian masuk Akademi Totsuki. Saat semua peserta menunggu, tiba-tiba masuk seorang gadis cantik bersama asistennya. Gadis itu bernama Erina Nakiri, sedangkan asistennya bernama Hisako. Para peserta langsung panik karena Erina terkenal punya lidah dewa, kemampuan mencicipi rasa yang luar biasa hebat. Erina mengumumkan kalau ujian kali ini bertema telur sebagai bahan utama. Saat mendengar itu, banyak peserta langsung mundur karena takut dinilai oleh sosok Erina. Tetapi Soma tetap santai, bahkan ia malah bercanda dengan Erina sampai membuat Hisako kesal. ざものですね。 Saat ujian dimulai pun, Soma membuat hidangan sederhana berupa nasi berbumbu telur. Awalnya terlihat biasa saja, tapi ternyata Soma punya teknik spesial bernama Transforming Furikake Gohan yang membuat hidangan itu berubah jadi luar biasa lezat. Erina sebenarnya terkejut karena rasanya benar-benar enak. この味はまるで。 Tapi karena kesal dengan sikap Soma yang terlalu santai, ia malah menyatakan masakan itu adalah gagal.
Mendengar itu, Soma pun pulang dengan lesu. Namun setelah ruangan kosong, tiba-tiba seorang kakek tua datang dan mencoba masakan Soma, yang mana ternyata ia langsung terpukau dengan rasanya. Kakek tua itu ternyata adalah kepala sekolah Akademi Totsuki sekaligus kakek Erina, yaitu Senzaemon Nakiri, yang mana secara diam-diam ia pun mengirim surat kelulusan pada Soma. Keesokan harinya, acara penerimaan murid baru dimulai. Senzaemon memberikan pidato kalau sekolah Totsuki adalah tempat penuh persaingan brutal. Murid yang gagal akan langsung dikeluarkan tanpa ampun. Semua murid langsung ciut mendengarnya. Tapi setelah pidato selesai, Soma malah naik ke atas panggung dan memperkenalkan dirinya dengan penuh percaya diri. Bahkan dia terang-terangan bilang kalau dirinya bakal jadi murid nomor satu di sekolah itu. 3年間よろしくお願いします。 Erina juga syok karena Soma ternyata benar-benar telah diterima. あんたの口からはっきりとうまいって言わせてや。 Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan gadis pemalu bernama Megumi Tadakoro. Ia adalah murid dengan nilai masuk paling rendah. Kalau sampai gagal lagi, ia bakal langsung dikeluarkan. Untungnya, di ujian pertama ia dipasangkan oleh sosok Soma, di mana masakan mereka akan dinilai oleh chef asal Prancis bernama Roland Chapelle yang terkenal super galak dan perfeksionis. Hal itu pun seketika membuat Megumi sudah ketakutan. Masalah makin parah ketika beberapa murid sengaja menyabotase masakan mereka dengan menaburkan garam berlebihan. Megumi pun hampir menyerah, tetapi Soma tetap tenang. Dengan teknik dan ide kreatifnya, mereka berhasil menyelamatkan masakan itu. Bahkan Soma mampu menggunakan madu untuk membuat daging jadi lebih empuk. Hasilnya benar-benar di luar dugaan. Chef Roland yang terkenal dingin sampai tersenyum bahagia setelah mencicipinya. Lalu Soma dan Megumi pun berhasil lulus ujian dengan nilai tertinggi. Sementara murid yang menyabotase mereka malah dihina habis-habisan. Sore harinya, Soma pun mulai mencari asramanya yang bernama Polar Star Dormitory atau asrama bintang kutub. Karena letaknya yang jauh di atas bukit, Soma sempat berharap tempat itu bakal megah banget. Tapi ternyata asramanya malah terlihat tua dan sederhana. Di mana di sana, Soma bertemu seorang nenek bernama Fumio. Fumio mengatakan kalau Soma harus memasak untuknya terlebih dahulu kalau mau tinggal di asrama itu. Namun masalahnya, Soma tak membawa bahan makanan sama sekali karena syarat masuk asrama tadi hilang tertiup angin. Tapi Fumio tak peduli. Ia menyuruh Soma memanfaatkan bahan sisa yang ada di dapur saja. Dan dari sinilah kehidupan baru Soma di Akademi Totsuki benar-benar dimulai.